KLPFest 2022, satu sinergi bangun negeri. Kita sudah masuk ke pemaparan Sesi ketiga, betul teman-teman. Sekarang kita jauh-jauh datangnya dari kota kelahirannya Via Pantura. Via Oh Pantura. bukan, Via Valen. Via Valen. Nyanyi dulu nggak sih? Enggak, soalnya teman saya ini penyanyi teman-teman. Jadi dia memang sempat bawain lagu Via Valen di berbagai macam juta panggung yang ada di Indonesia. Ya, betul sekali, itu membicarakan dirinya sendiri. Baik ya. Baik, langsung saja Mas. Kayaknya Betul. narasumber kita sudah tidak sabar untuk nyanyi sayang. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bapak Zainul Arifin Umar, SSTPMA, selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, mudah-mudahan suara saya jelas terdengar. Jelas sekali Bapak. Jelas sekali, Bapak. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu ya Bapak ya di sana. Alhamdulillah, sehat Bapak saat ini, semua. posisi saat ini WFO atau WFH Bapak? Ini di kantor Mas, di Oh di WF. kantor. Baik. Baik Bapak, mohon izin kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman stan yang sudah menonton pada acara ini dan kami berikan waktu 20 menit dari sekarang Bapak. Silakan Bapak. Gitu. Terima kasih. Boleh dibantu slide paparan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, puji syukur alhamdulillah kita pagi ini dipertemukan di ruang maya pagi hari ini. Semoga apa yang kita upayakan pagi ini senantiasa mendapatkan kemudahan, keberkahan dalam setiap langkah dan pelaksanaan tugas-tugas kita sehari-hari. Gitu. Yang kedua, atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi, banyak terima kasih kepada jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Politeknik Keuangan Negara, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, untuk yang kesekian kalinya menjadi bagian penting dari KLP Festival ini. Gitu. Arti penting bagi kami, bagi Kabupaten Sidoarjo, KLP Festival ini merupakan pintu gerbang kesempatan untuk mengundang talenta-talenta terbaik bangsa, ahli keuangan negara, untuk bergabung bersama kami membangun negeri instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bermula di sini dan berpulang ke sini. Gitu. Tagline kami pagi ini, kami ingin menyatakan bahwa kenapa pemerintah Kabupaten Sidoarjo, cukup dua alasan, bahwa yang pertama, instansi yang tepat untuk membangun karir, yang pertama. Yang kedua, paparannya kami akan mengatakan bahwa daerah Sidoarjo adalah tempat yang nyaman untuk berdomisili. Dua hal ini yang kami mengundang talenta terbaik bangsa untuk bergabung bersama kami. Slide berikutnya. Posisi Kabupaten Sidoarjo cukup strategis. Boleh diklik lagi. Ya. Oke. Daerah Delta dengan topografi wilayah pesisir. Daerah Delta dengan topografi wilayah pesisir, kawasan yang berkembang, kami berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi, Jawa Timur, Surabaya, pusat pengembangan perekonomian di Jawa Timur, akses yang mudah dijangkau, dari ujung timur ke barat, dari ujung utara ke selatan, daya jangkaunya dalam waktu tempuh tidak sampai dengan 60 menit, dari ujung ke ujung dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, gitu, dengan topografi wilayah yang datar. Kemudian aksesibilitas inilah yang menjadikan pusat perekonomian, pusat kesehatan, pusat pendidikan, sehingga Sidoarjo saat ini menjadi kawasan permukiman penyangga penting dari ibu kota provinsi di Jawa Timur, yakni Surabaya. Slide berikutnya. Ya. Kawasan permukiman Sidoarjo dengan beragam fasilitas pendidikan kesehatan,
Itu menjadi tempat yang nyaman untuk berdomisili. Itu adalah alasan pertama kenapa di Sidoarjo. Yang berikutnya, dengan jumlah penduduk 2 juta sekian saat ini, dengan pertumbuhan 7% per tahun yang didominasi pertumbuhan dari urbanisasi. Gitu. Tingkat keliaran tidak terlalu tinggi, justru penambahan penduduk dari urbanisasi. Gitu. Berikutnya. Pendapatan daerah PAD di kisaran 1,6 untuk tahun ini dan proyeksi di 2023. Pendapatan terbesar kami di sektor pajak daerah itu menjadi penyumbang terbesar untuk pendapatan daerah kami di Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya. Oh, ini adalah beberapa OPDD kami, peluang-peluang nanti untuk teman-teman berkarir ada di Badan Keuangan Daerah, Persatuan Bangsa sampai Badan Pelayanan Pajak Daerah. Berikutnya, 6 badan. Slide berikutnya, 19 dinas. Slide berikutnya. Dan OPD lainnya mulai dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, sampai dengan Rumah Sakit Sidoarjo, dan Rumah Sakit Sidoarjo Barat yang baru dibangun. Berikutnya. Ini peluang-peluang karir yang terbuka bagi teman-teman dari D3 Akuntansi dan D3 Kebendaraan Negara. Beberapa jabatan diantaranya ada pengelola keuangan, pengelola data belanja, pengelola akuntansi, verifikator laporan keuangan, pengelola program dan laporan. Dari D3 Kebendaraan Negara, ada beberapa kesempatan yang kami buka, yaitu untuk pengelola data belanja dan laporan keuangan, pengevaluasi pendapatan dan belanja, pengolah data pembinaan pelaksanaan anggaran, pengelola kerjasama penanaman modal, pengelola bahan perencanaan, dan terakhir pengelola program kegiatan. Berikutnya, jabatan-jabatan ini kemudian tersebar di beberapa OPD, antara lain Badan Pelayanan Pajak, BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pangan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Sumber Daya Air, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikutnya. Yang lain Dinas Perikanan, Dinas Perpustakaan Kearsipan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah. Yang berikutnya. Dan beberapa di kecamatan, di Candi, Gedangan, Krian, Porong, Sidoarjo, Jabon, Prambon, Sedati, dan Tulangan. Khususnya dari D3 Kebendaraan Negara untuk penempatan di pengelola bahan perencanaan. Berikutnya. Ini statistik jumlah pegawai di Sidoarjo di kisaran 12.000 sekian. Porsi terbesar kami ada di golongan 3 saat ini. Berikutnya. Dengan jumlah mayoritas 7.600, dari 12.000 itu adalah perempuan. Tapi ke depan kita akan pertumbuhan pegawai akan cenderung berkurang, minus growth, sehingga estimasi di 5 tahun ke depan 3.000 pegawai kita akan pensiun, sehingga buka kesempatan untuk pengembangan karir baru bagi teman-teman yang untuk pelamar CPNS. Berikutnya. Yang terakhir, kami ingin menyampaikan tentang pengembangan karir. Di Sidoarjo ada satu program yang kami kemas dalam program akselerasi talenta. Apa itu? Program ini bantuan biaya, izin belajar bagi PNS untuk mengembangkan studinya, program-program studi yang dibutuhkan sesuai prioritas kebutuhan jabatan. Ini sudah mulai kita lakukan tahun 2020, sampai dengan saat ini ada 20 orang yang menempuh studi melalui program ini, program akselerasi talenta, baik dari SMA maupun dari basic dari Diploma 3 untuk menempuh sarjana S1. Ada 10 orang, terutama di 2 jurusan yang kami prioritaskan saat ini untuk kebutuhan tenaga IT, dan yang kedua untuk akuntansi. Gitu. Itu dua jurusan yang
program sedang berjalan di program akselerasi talenta saat ini. Berikutnya. Tujuannya ada dua, teman-teman, yaitu mendorong pengembangan kompetensi, itu yang pertama. Yang kedua, dukungan pemerintah kabupaten, pengembangan keilmuan, keterampilan, keahlian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang menunjang visi misi pembangunan daerah, sesuai standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir PNS. Itu tujuan dari program akselerasi talenta. Yang berikutnya. Diperuntukkan bagi siapa? Diperuntukkan bagi PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA, SMK sederajat atau diploma 3 sesuai yang persyaratan dibesarkan secara akademik. Berikutnya. Untuk skema kesejahteraan di Sidoarjo ini ada 3 skema, yaitu tambahan penghasilan pegawai, beban kerja, TPP beban kerja, TPP prestasi kerja, dan TPP uang makan. Gitu. Ada 2 faktor penghitung untuk TPP beban kerja, yaitu berdasarkan skor kehadiran dan skor aktivitas. Sedangkan TPP prestasi kerja berdasarkan dari capaian kinerja, realisasi kinerja dengan bobot 50%, bergantung pada serapan anggaran, ada 30% menentukan bobot di sini, dan yang terakhir penilaian perilaku 360, dengan besaran bobot 20%. Itu untuk penilaian TPP prestasi kerja. Yang terakhir uang makan, kehadiran diberikan per hari. Yang dihitung per hari, diterimakan per bulan. TPP prestasi kerja per bulan, TPP beban kerja dan TPP uang makan diberikan tiap bulan. Berikutnya. Ini kondisi alumni STAN saat ini di pemerintah Kabupaten Sidoarjo, ada 32 orang. Mayoritas saat ini berada di Badan Pelayanan Pajak Daerah, ada 20 orang ini. Dan yang kedua, Inspektorat Daerah ada 4 orang. Yang lain di BPKD ada 2, Dinas Koperasi ada 2, Dinas PMD ada 2, masing-masing di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindak 1 orang. Ini 32 orang alumni STAN di Kabupaten Sidoarjo saat ini. Mungkin itu paparan ringkas dari kami Kabupaten Sidoarjo, mudah-mudahan membawa manfaat. Apa yang setiap kita upayakan mendapatkan keberkahan, kami akhiri dengan untuk membuka forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang sangat informatif. Saya rasa sudah terjelaskan semua ya Kak Riza. Betul sekali. Karena lengkap sekali ya dari segi domisili, bahkan dari domisili loh, maksudnya dari pemukiman loh, itu juga dijelaskan. Yang mana pada umumnya itu tidak dijelaskan Bapak di instansi lain. Baik Betul. Bapak, meskipun tadi sudah sangat lengkap, tapi kami yakin masih banyak pertanyaan dari teman-teman lulusan PKN STAN. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak. Baik, untuk rekan-rekan PKN STAN yang mau bertanya dapat menggunakan fitur raise hand pada Zoom. Silakan. Baik, mohon izin kami bacakan pertanyaannya Bapak. Apakah Pemkab Sidoarjo menyediakan fasilitas rumah dinas atau kendaraan dinas bagi para CPNS? Silakan Bapak untuk dijawab pertanyaannya. Untuk rumah dinas, saat ini kita masih belum menyediakan untuk bagi CPNS. Kendaraan dinas sesuai kebutuhan ada alokasi beberapa di UPD, yang itu mungkin bisa menjadi prioritas. Siapa yang membutuhkan bisa menggunakan kendaraan itu, terutama kalau untuk di level pelaksana dan jabatan pengawas yang dulu termasuk JF disetarakan itu di R2 gitu. Untuk kendaraan dinas di eselon 3, eselon 2 berarti itu R4. Kalau untuk kendaraan dinas seperti itu, sedangkan untuk rumah dinas saat ini belum ada. Rumah dinas hanya terbatas pada jabatan-jabatan pimpinan tinggi, yaitu Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD. Untuk CPNS kita saat ini belum menyediakan di Kabupaten Sidoarjo. Begitu, Mbak Turnuun. Bapak, terima kasih. Mohon izin Bapak, ini kebetulan sudah ada yang raise hand, sudah ada yang mengacungkan tangan di media Zoom. Silakan kepada Mbak Dian Hasbiah yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Bapak. Halo. Apakah suara saya Suara terdengar jelas, cuman mungkin sebelum bertanya, mohon di on cam dulu, Mbak. Oh,
Lagi nggak bisa on cam, Mas, mohon maaf. Oh, baik. baik. Silakan Mbak Dian. Saya izin bertanya, Bapak, kalau untuk di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, apakah terdapat pelatihan teknis seperti untuk diklat-diklat itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, saya langsung jawab. Silakan Bapak langsung dijawab saja. Ya. Untuk pelatihan-pelatihan, setiap tahun kita mengalokasikan anggaran untuk biaya pengiriman maupun pelaksanaan diklat secara mandiri dengan 3 alternatif skema. Yang pertama ada biaya pengiriman untuk mengikuti diklat misalnya kalau teman-teman di inspektorat, auditor, itu di BPKP atau instansi pelenggara lainnya. Kami selalu menyediakan alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi di pengiriman. Yang kedua, untuk pelaksanaan diklat secara swakelola di internal dengan menghadirkan narasumber dengan biaya narasumber dan sebagainya dikelola secara internal di pemerintahan Sidoarjo juga kami lakukan. Gitu. Yang ketiga, kita juga mengemas dalam bentuk SCCD, Smart Community Competency of Development. Di situ yakni pelatihan-pelatihan teknis yang dibutuhkan, yang kami petakan kebutuhannya dari pegawai, dari Kasubag Umum Kepegawaian, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, itu menjadi catatan kami yang pertama. Yang kedua adalah dari kompetensi gap. Jadi dari hasil assessment itu akan dinilai kompetensi apa yang kurang, itu kemudian akan ada langkah treatment yang bagaimana, yang dikemas dan dikelola dalam pelatihan-pelatihan dalam kerangka SCCD ini, Smart Community Competency of Development. Jadi 3 kerangka itu, yang pertama pengiriman, yang kedua pelaksanaan swakelola di internal untuk membuka kelas di Sidoarjo, yang terakhir dalam konteks SCCD, Smart Community Competency Development. Mungkin 3 hal itu Mbak selalu kami prioritaskan untuk pengembangan kompetensi. Untuk Mbak Dian. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Dian. Selanjutnya Bapak, ini ada yang menarik perhatian kami sebenarnya Bapak dari paparan Bapak tadi barusan. Ada slide yang menjelaskan tentang program bantuan biaya untuk izin belajar di Pemkab Sidoarjo. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah itu kan berarti izin belajar berarti teman-teman lulusan PKN betul. Jadi mereka tetap harus kerja dan harus belajar, tapi dengan bantuan dari Pemkab Sidoarjo Bapak. Luar biasa. Iya, nah ini pertanyaannya ada-ada aja ya anak STAN, pertanyaannya udah pokoknya memang kritis Pak anak-anak STAN, jadi mohon dimaklumi. Ini pertanyaannya adalah dari Sidoarjo sendiri, dari internal Sidoarjo sendiri, apakah tersedia program tugas belajar Bapak yang diprakarsai oleh Kabupaten Sidoarjo Bapak? Tugas belajar kami untuk skemanya 2, izin belajar dan tugas belajar. Kalau untuk yang disupport dari APBD, saat ini baru izin belajar, yaitu SPP-nya. Jadi untuk di program akselerasi talenta ini, kemasannya, skemanya adalah izin belajar, tapi pemerintah Kabupaten Sidoarjo menanggung SPP-nya. Jadi biaya SPP-nya ditanggung pemerintah Sidoarjo dalam rangka program akselerasi talenta ini, tapi kerangkanya izin belajar, sehingga mereka pagi hari mereka tetap bertugas, berdinas, malam hari atau sore di luar jam kedinasan, Sabtu Minggu dan sebagainya, mereka belajar di kampus. Itu jadi skemanya adalah bantuan biaya SPP untuk teman-teman izin belajar. Itu. Kalau tugas belajar kita belum ada skema. Beberapa waktu terakhir, yang terakhir 2 orang kita berangkatkan ke UGM, itu setelah itu kita belum punya skema lagi untuk tugas belajar. Tapi di luar itu ada beberapa juga dari kementerian, misalnya STAR, BPKP, atau dari Bappenas, atau dari Kementerian Kesehatan, kita juga terbuka untuk biaya-biaya dari APBN. Seperti itu, Mbak. Baik, Bapak, cukup menjawab sekali, Bapak. Berarti tidak menutup kemungkinan teman-teman lulusan PKN STAN itu ikut program tugas belajar juga ya, Pak? Dari tadi STAR BPKP, atau bahkan mungkin dari D4 STAN ya, Pak ya? Ya, dari D4 STAN sangat terbuka. Baik. Kemudahan untuk belajarnya itu kalau di Sidoarjo sangat dipermudah. Betul. Apalagi kalau izin belajar dibiayai, ya tinggal izin belajar di universitas terdekat ya. Samratulangi misalnya. Betul. Betul. Jauh dong. Samratulangi jauh Pak.
Saya bercanda Bapak. Silakan Kak Baik, Riza. sesi tanya jawab kami cukupkan Bapak, sudah cukup pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan PKN STAN. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement kepada lulusan PKN STAN. Ya, betul. Bermula di sini dan berpulang ke sini. Itu adalah sekalian kami hari ini. Untuk mengapa kami membuka kesempatan untuk bagi kawan-kawan dari profesional keuangan negara di STAN ini, baik yang dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, untuk berpulang kembali ke sini, gitu kan. Untuk bermula karir di sini kepada seluruh pegawai se-Indonesia Raya dimanapun berada, silakan, kami sangat membuka diri untuk membuka peluang kesempatan berkarir di Sidoarjo. Itu adalah kesempatan terbaik yang diberikan. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini membangun negeri menjadi sebuah keniscayaan yang perlu kita kembangkan. Yang terakhir, bahwa penempatan karir dan sebagainya itu adalah bagian dari pengembangan diri gitu. Saya menyampaikan bahwa training, bahwa pelatihan dan sebagainya itu adalah yang lazim kita anggap sebagai sebuah pengembangan kompetensi, namun sesungguhnya working experience, bahwa penempatan penugasan itu juga menjadi bagian penting yang menempa kompetensi kita gitu. Oleh karena itu, bertugas dimanapun, bekerja di OPD manapun, di unit kerja manapun, itu juga bagian dari cara kita mengembangkan kompetensi-kompetensi kita. Saya rasa itu kalau karena penutup dari kami, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan atas setiap yang kita upayakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekali lagi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak atas paparannya, jawaban serta keikutsertaan dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat, lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk teman-teman memilih masa depan teman-teman. Bermula di sini, berakhir di sini. Betul Keren ya. sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Zainul telah menjadi narasumber pada acara pagi ke siang hari ini. Baik, untuk sesi ketiga sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke sesi keempat. Kita akan terbang ke Sumatera, yaitu dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini baru tempat kelahiran saya, Kak Riza. Oh, betul Mas? Betul, kalau yang ini betul. Oh, betul. Betul, saya lahir di Bangka Belitung. Oh, Nah, ini menarik nih. Nah, betul. Setelah break berikut ini ya.